Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Debat cawapres antara Pak Kiai dengan Sandi, siapa yang unggul? Banyak yang awalnya berpendapat bahwa penampilan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin di luar ekspektasi. Banyak juga pendapat publik yang awalnya meremehkan atau meng-underestimate penampilan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun pada akhirnya setelah debat cawapres semalam, mereka kemudian memuji. Nah, ternyata banyak yang berpendapat positif begitu terkait dengan penampilan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seperti apa pandangan atau pendapat sejumlah tokoh dan juga netizen di Twitter, kita akan lihat grafiknya bersama-sama. Kita akan mulai dari pendapat sejumlah tokoh terlebih dahulu. Yang pertama adalah Wapres Yusuf Kala yang mengatakan bahwa seimbanglah. Pak Ma'ruf Amin bagus, ini artinya seimbang begitu. Kemudian yang kedua adalah Bima Arya, Wakil Ketua Umum PAN. Pak Kiai ini menunjukkan kelasnya, menunjukkan jam terbangnya, punya pemahaman banyak tentang program-program pemerintah dan data-data yang luar biasa. Pak Kiai hebat. Nah, kemudian yang ketiga adalah Hasto Kristianto, sekretaris dari Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Dengan tampilan debat tersebut, rakyat melihat bahwa boleh jadi Sandiaga Uno lebih muda, namun Kiai Haji Ma'ruf Amin jauh lebih visioner, programnya konkret dan menjawab kebutuhan. Nah, bagaimana dengan pendapat sejumlah pengamat ataupun netizen di sosial media, khususnya Twitter? Ini yang semalam beberapa pendapat ini lalu lalang begitu di timeline Twitter kita semua. Ini pertama ada dari Mas Syamsuddin Haris, pengamat politik. Saya kira untuk sesi debat terbuka cawapres, Kiai Haji Ma'ruf Amin unggul atas Sandi. Di luar dugaan banyak pihak ternyata Kiai Haji Ma'ruf Amin fokus dan menguasai masalah yang dibicarakan ketimbang Sandi. Kelebihan Sandi cuman bicara lebih lancar, itu saja. Kok masih jualan oke-oce ya? Begitu kata Mas Syamsuddin Haris. Kemudian ada juga Irawardi Manani. Rakyat Indonesia melihat pada saat debat cawapres ternyata Al-Mukarrom Kiai Haji Ma'ruf Amin jauh lebih fokus dalam topik yang disampaikan dan menguasai masalah yang dibicarakan dan sangat unggul dalam penguasaan materi. Ada juga dari Marwah Mustika yang mengatakan bahwa banyak banget yang meragukan kemampuan Kiai Haji Ma'ruf Amin karena faktor usia. Tapi terbukti dari debat semalam bahwa beliau mampu dan dari hasil survei pun Kiai Haji Ma'ruf Amin lebih unggul daripada Sandi. Itu tadi pendapat dari sejumlah tokoh dan juga netizen. Masih banyak pendapat yang lain yang nanti coba akan kami akan keluarkan satu persatu di sepanjang program Prime Talk ini. Namun yang jelas sebelum debat ini dilakukan ada hal menarik terkait dengan elektabilitas antara kedua pasangan calon yang baru saja dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting. Nah, hasil survei terbaru dari SMRC menunjukkan pemirsa bahwa elektabilitas pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin berada di angka 57,6%, sementara Prabowo Subianto Sandiaga Uno sebesar 31,8%. Adapun 10,6% responden menyatakan tidak tahu atau rahasia. Ini artinya jarak elektabilitas antara pasangan calon 01 dengan paslon 02 semakin lebar, yakni 25%. Rata-rata di survei-survei sebelumnya adalah 19 sampai dengan 23%. Untuk SMRC ini mereka menemukan data bahwa jarak antara keduanya kini 25%. Nah, survei ini untuk Anda ketahui dilakukan pada tanggal 24 Februari sampai 5 Maret 2019 dengan proses wawancara tatap muka. Respondennya pun lebih banyak dibandingkan survei-survei yang lain, yakni 2.479, dan ini adalah responden khusus yang memiliki hak pilih begitu. Margin of error 2%, sementara tingkat kepercayaan 95%. Nah, sebenarnya apa yang membuat penampilan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin tadi malam di luar ekspektasi? Betulkah Kiai Haji Ma'ruf Amin lebih unggul daripada Sandi? Atau Sandi justru malah lebih unggul daripada Kiai Haji Ma'ruf Amin? Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber yang ada di studio dan satu orang narasumber di luar studio. Ada Mbak Mutia Hafid, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Mbak Mutia, selamat malam. Malam, apa kabar? Baik, ada juga Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Mas Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Rory. Saya akan kemudian menyapa ada Mas Didi Irawadi, juru bicara dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Mas Didi, selamat malam, Mas. Oke, nampaknya belum tersambung telepon dengan Mas Didi. Beliau hari ini kurang sehat, berada di rumah sakit, namun tetap menyempatkan. Hari ini, ya. Mungkin musimnya ya, Pak. Namun tetap menyempatkan untuk bergabung bersama kami di Prime Talk. Kami akan terus menghubungi Mas Didi Irawadi. Saya akan ke Mbak Mutia terlebih dahulu. Banyak yang mengatakan bahwa penampilan Pak Kiai di luar ekspektasi. Semalam kita juga sempat ngobrol, Mbak. Banyak yang underestimate begitu. Tapi dengan penampilan seperti itu, Anda kaget tidak sih? Alhamdulillah ya, bagus. Kemarin maksudnya banyak yang mengatakan di luar ekspektasi dari masyarakat. Saya sendiri terima banyak
SMS, di sosmed dan lain-lain yang mengapresiasi sekali performance dari Pak Kiai kemarin. Tapi kalau kami di tim sih sebetulnya sudah tahu Pak Kiai memang sangat mumpuni. Sudah tahu. Justru di debat pertama kita simpan Pak Kiai supaya tidak bicara terlalu banyak sehingga di debat ketiga ini pemirsa melihat langsung beginilah Pak Kiai. Kalau di debat pertama kan memang banyak tuh ya masukan yang mengatakan Pak Kiai tidak menguasai masalah dan lain-lain. Padahal sebetulnya waktu itu kan kita ini kan memilih presiden. Maka di debat pertama memang strateginya adalah memunculkan presidennya. Karena sekali lagi ini memilih presiden. Tentu dengan wakil presiden. Tapi yang paling utama kan presidennya dulu yang dinilai. Di debat pertama ketika Pak Ma'ruf Amin tidak terlalu cemerlang begitu ya, itu memang penampilannya, bagian dari strategi sebetulnya. Dan berarti ini bukan sesuatu yang tim kampanye nasional karena toh terkejut karena memang sudah dipersiapkan. Dari pertama Pak Kiai memang dalam diskusi-diskusi sudah menunjukkan bahwa beliau paham dan beliau mau memahami apa yang terjadi 4 tahun terakhir. Artinya ada sinergitas kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Kiai dengan program-program Pak Jokowi. Nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Ini yang menurut kami agak berbeda dengan yang disampaikan Pak Sandi dengan Pak Prabowo. Karena Pak Sandi kemarin terkesan lebih optimis ya bahwa Indonesia akan maju, anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang penuh potensi. Sementara Pak Prabowo lebih pesimis memandang Indonesia ke depan. Jadi kami melihat ada, walaupun beliau selalu bilang link and match, tapi mohon maaf antara capres dengan cawapresnya dari kemarin saja kita melihat bahwa tidak ada link and match dalam hal semangatnya dalam debat tersebut. Ini menarik, nanti saya akan konfirmasi ke Mas Didi sambil kita terus menghubungi Mas Didi Irawadi. Kalau Mas Jayadi melihatnya debat semalam, siapa yang unggul, Mas? Kalau siapa yang unggul itu nanti kan dilihat respon publik ya. Tapi begini, memang disengaja atau tidak disengaja, ekspektasi terhadap Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya Pak Jokowi itu menuju debat ketiga itu menjadi lebih rendah dibandingkan ekspektasi orang terhadap Pak Sandi. Sama dengan ekspektasi orang terhadap Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Prabowo tinggi sekali ekspektasinya, agak rendah kepada Pak Jokowi karena dianggap akan punya kemungkinan akan tampil lebih sulit atau lebih buruk dibanding lawannya gitu ya. Dugaannya kan Sandi akan tampil memukau sangat baik, kemudian artikulasinya lancar, secara fisik kelihatan lebih baik dan sebagainya itu. Tapi yang terjadi menurut Anda? Nah, karena ekspektasinya rendah itu, Pak Kiai Ma'ruf kemarin terlihat tampak mampu mengimbangi penampilan dari Pak Sandi. Dengan demikian maka kemudian dia menjadi tampil seperti disebut tadi di luar ekspektasi. Maksudnya itu orang mengira dia akan tampil benar-benar misalnya tidak tenang, kemudian tidak mampu menyampaikan data-data secara cukup rinci atau tidak mampu memberikan penjelasan-penjelasan yang cukup komprehensif tentang masalah-masalah yang dibahas. Tapi kan beliau bisa lakukan itu. Apakah Anda sendiri terkejut, Mas, dengan penampilan Pak Kiai semalam? Saya tidak. Karena saya meskipun saya bukan dari kalangan santri dalam artian orang pesantren, tapi kiai itu kan biasanya apalagi kalau dia ahli fikih ya. Orang ahli fikih itu sudah sangat biasa membahas segala macam masalah sampai ke detail. Mengajar, apalagi Pak Kiai punya ponpes begitu. Dan sebagai ulama kan sangat biasa berbicara di depan umum dan dengan segala macam orang. Jadi harusnya pengalaman itu memberikan kemampuan kepada dia untuk berbicara. Cuman memang handicapnya atau hambatan yang mungkin muncul adalah karena usia. Yang faktor-faktor alamiah yang tidak bisa dihindari. Nah, itu yang mungkin membuat orang menjadi low, menjadi lebih rendah ekspektasinya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ternyata pengalaman itu menjadi hal yang sangat membantu Pak Kiai begitu. Seperti ketika dia bicara soal soal sedekah putih, soal susu itu kan. Satu persatu soal itu, tapi saya penasaran Mbak Mutia dengan persiapan dari tim 01 untuk memoles Pak Kiai agar berpenampilan seperti semalam itu butuh proses berapa lama? Enggak ada poles-polesan, hanya persiapan biasa saja karena tadi seperti yang disampaikan Mas Jayadi memang beliau sudah amat terbiasa tampil di publik. Beliau juga punya track record pengalaman panjang dalam hal permasalahan bangsa, baik ketika beliau duduk di parlemen ataupun sebagai seorang ulama besar ya, yang tentu mengurusi berbagai permasalahan bangsa. Jadi tidak sulit, kami kalaupun harus ada adjustment lebih kepada
kiai yang biasa bicara panjang, ini nanti ada aturan mengenai waktu dan lain-lain. Tapi lebih dari itu beliau sendiri, bahkan ketika closing kita juga agak kaget karena itu di luar yang biasa didiskusikan dengan kita. Jadi itu benar-benar kalimat-kalimat Pak Kiai yang muncul sendiri yang sebelumnya jarang kita dengar dalam diskusi-diskusi. Gitu. Artinya tidak ada rahasia khusus kenapa Pak Kiai bisa penampil di luar ekspektasi publik? Beliau mempersiapkan juga ya, jadi dari tim 01 itu memandang sebuah debat menjadi hal yang penting sebagai instrumen masyarakat memilih. Jadi harus kita hormati, dan bagaimana cara menghormatinya adalah dengan melakukan persiapan-persiapan yang matang. Artinya kalau kita lihat kemarin, beliau betul-betul mempelajari program Pak Jokowi dalam 4 tahun terakhir. Makanya bahkan sampai ketika bicara BPJS, ia mengatakan, atau Pak Kiai mengatakan bahwa BPJS itu ada yang PBI, ada yang iurannya dibantu, dibayarkan. Jadi bicara sampai sedetil itu pasti beliau memang melakukan persiapan-persiapan dari dalam dirinya untuk mempelajari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi JK dalam 4-5 tahun terakhir. Mas Jayadi melihat soal data semalam yang disampaikan oleh Pak Kiai setelah kita fact check ternyata benar soal stunting. Kemudian data terkait dengan startup dan juga proyeksi startup begitu. Belum lagi soal data-data yang lain. Ya, seorang ulama yang biasa ceramah itu kan biasa menyetir berbagai macam data itu, dan dia harus punya kemampuan untuk multidisiplin di dalam membicarakan berbagai hal, sehingga data-data yang sebetulnya data-data itu kan bukan data yang terlalu rumit. Cuma bagi orang yang tidak pernah bersentuhan itu tampak sesuatu yang sangat baru. Jadi sangat mungkin seorang yang memiliki pengalaman luas dan sebagai ulama seperti Pak Kiai Ma'ruf untuk cukup memahami itu. Nah, saya kira tantangan terbesar terhadap Kiai Ma'ruf tadi malam itu dua. Satu, bagaimana menjaga stamina. Karena persoalan alamiah, persoalan usia itu kan. Jadi sementara berdebatnya 2 jam non-stop di tengah tekanan sosial yang cukup tinggi. Nah, ternyata itu yang orang agak underestimate. Ternyata beliau bisa. Yang kedua soal manajemen waktu. Biasanya seorang kiai penceramah itu kan dia bisa bicara sepanjang mungkin, apalagi kalau dia seorang kiai besar seperti itu kan orang tidak akan berani membatasi waktu dia bicara. Nah, dengan kebiasaan seperti itu, sementara harus dibatasi dengan pembatasan waktu yang sangat ketat seperti dalam debat kemarin, itu saya kira menjadi tantangan tersendiri. Dugaan saya itu sudah dilatih dengan cukup baik untuk atau dipersiapkan dengan baik durasi, untuk begitu, ya. Dan yang menarik itu di penyampaian visi misi yang pertama itu, saya dalam hitungan saya ketika nonton tadi malam itu hanya selisih 1-2 detik ya dari waktu yang ditentukan, dan itu sangat bagus gitu. Oke, nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan 3 kartu di awal, sementara Sandi menyampaikan 1 kartu di akhir. Mana yang ini menurut Anda lebih efisien dan juga lebih efektif dalam menyampaikan program dan juga pesan yang disampaikan kedua kandidat ini kepada publik? Kami akan kembali sesaat lagi. Sekarang kita akan menyapa Didi Irawadi, juru bicara Badan Pemenangan Nasional dari Prabowo Sandi. Bang Didi, selamat malam. Selamat malam. Bang Didi, kalau saya minta pendapat Anda, bagaimana penampilan dari Mas Sandi menurut Anda tadi malam? Saya kira penampilannya bagus ya. Saya kira penampilannya itu sudah oke, sudah sangat visioner ya. Karena Mas Sandi Uno ini punya pandangan yang jauh ke depan dengan tema yang dibicarakan kemarin ya, baik tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya, saya kira melampaui zamannya sesuai dengan era milenial juga jauh ke depan. Pembicaraan apa yang sampai di Uno ya. Pak Didi, tadi Mbak Mutia mengatakan bahwa kalau Pak Ma'ruf beliau sangat mengetahui secara detail program-program dari Pak Jokowi, sehingga menjelaskan BPJS pun by data, kemudian secara detail. Sementara justru di Sandi dan juga Pak Prabowo ada ketidakkompakan. Mas Sandi optimistis, sementara Pak Prabowo pesimistis. Apakah Anda juga melihat ketidakkompakan itu? Tidak ada link dan juga tidak ada match? Saya kira yang mengatakan tidak kompak hanya Mas Rory saja. Sangat kompak saya kira ya. Kalau kita bicara soal pendidikan. Mas Didi, bukan saya. Ya, halo. Yang mengatakan Mbak Mutia bukan saya yang menanyakan.
Ya, itu menurut Mbak Mutia atau Mas Rory saja yang bilang tidak kompak. Kalau kita lihat program pendidikan ya, kalau kita bicara pendidikan, itu bagaimana Prabowo Sandi itu melihat pendidikan yang ke depan fokus bagi generasi masa datang. Misalnya saat ini pendidikan kita, ujian nasional kita yang sangat kompleks, sangat ribet ya. Padahal di negara-negara maju kalau kita lihat, dunia pendidikan itu sudah fokus mengarah sesuai dengan bakat, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang pembidangan yang ada. Anda bisa melihat negara-negara maju seperti di Skandinavia, di negara Eropa Barat. Tidak lagi pendidikan ini ribet seperti di Indonesia saat ini. Ya, ada ujian nasional yang sangat kompleks yang hanya menguntungkan anak-anak sekolah di kota-kota besar yang well informed dengan informasi, tetapi di daerah-daerah belum tentu sama standarnya. Oleh karenanya menurut pasangan Prabowo Sandi ini ke depan dunia pendidikan itu harus fokus tepat sasaran sehingga anak-anak itu sesuai dengan bakat, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi keahliannya. Itu baru sekolah yang benar. Dan saya punya pengalaman juga. Tolong Saya ditahan beruntung. dulu, kita akan ke Mbak Mutia gantian, coba. Sekarang saya akan ke Mbak Mutia. Mbak Mutia, tadi dikatakan itu pendapat Mbak Mutia aja, nggak Memang kompak-kompak pendapat aja. saya, cuman kan yang satu bilang Indonesia akan bubar di 2030, yang satu mengatakan Indonesia akan menjadi negara maju, punya potensi untuk menjadi negara maju gitu kan. Itu dua hal yang berbeda. Kemudian kalau kita bicara mengenai ujian nasional di negara-negara lain, saya kebetulan SMA-nya di Singapura dan juga saya tahu ada beberapa negara yang melakukan bahkan bukan cuma nasional, Singapura itu masih mengikut Cambridge standard. Jadi ada O level dan A level gitu. Jadi ada standarisasi bahkan yang bukan nasional tapi merujuk kepada Inggris gitu. Jadi di mana-mana ada standarisasi yang disebut ujian nasional. Jadi kalau itu dihapuskan, saya kok malah khawatir ya. Kita justru ingin membuat standar yang baik bagi anak-anak kita dan saya juga lihat mungkin orang-orang tua juga bisa khawatir kalau misalnya ujian nasional dihapuskan. Bahwa itu perlu diperbaiki silahkan, Tapi kita tidak akan dihapuskan. terima masukan. Tapi kalau dihapuskan saya rasa Pak JK yang salah satu juga penggagas ini akan menjadi salah satu yang akan menentang betul. Mana menurut Mbak Mutia poin di mana Kiai Haji Ma'ruf Amin unggul daripada Mas Sandi? Ada Argumen satu mana yang saja? tidak dapat dijawab karena kalau dari sisi gagasan, penyampaian dan cita-cita pasti semuanya sama. Mau membuat generasi berikutnya yang pendidikannya baik dan lain-lain. Tapi ketika atau bagaimana kita mencapai tujuan itu ada instrumen yang amat penting. Ini merupakan perantara dari cita-cita menjadi realita. Inilah yang kemudian ditanyakan Pak Kiai, apa instrumen yang akan digunakan Pak Sandi dalam Untuk hal alokasi pendidikan. alokasi dana pendidikan dari pusat ke daerah yang kadang-kadang kemudian ada miss di situ. Menurut Anda tidak terjawab? Oh, itu memang tidak terjawab, bukan menurut saya, tidak ada jawabannya. Jadi Pak Sandi menjawab dengan mengatakan program pendidikan dari Prabowo Sandi adalah A, B, C, D. Oke. Kita tidak bertanya programnya apa, tapi apa instrumen untuk memastikan program itu Oke. tercapai. Mas Didi, ada pertanyaan semalam yang tidak terjawab begitu oleh Mas Sandi. Tanggapan Anda, Mas Didi? Saya kira bukan tidak terjawab ya, kalau diuraikan akan panjang. Tapi kembali lagi soal pendidikan tadi. Kita harus memperbaiki pendidikan saya kira. Kalau dipertahankan seperti ini lalu ujian nasional yang model begini tidak diperbaiki, ini akan tidak fokus. Akhirnya melahirkan anak-anak yang tidak menentu arah ke depan sesuai bakatnya, sesuai. Ya kita banyak ingin yang itu kita detail gitu. begini ya. Tadi Mbak Mutia bilang pendidikan di Inggris dan sebagainya. Kalau pendidikan terbaik di dunia saya kira negara Skandinavia ya, yang sudah tepat sesuai bakat anak, lalu jam sekolahnya juga disesuaikan dengan pembidangan-pembidangan yang ada. Kita harusnya sudah mengarah ke sana, bukan masalah banyak-banyakan kurikulum di sekolah. Akhirnya anak-anak itu tidak siap ya ke depan ya. Padahal kita ini harus ujian nasionalnya. harus- Tuh, Pak Didi setuju nggak ujian Iya, nasional begini. dihapuskan? Andai ujian nasional dipertahankan itu tentu harus banyak perbaikan. Di negara kita ini banyak Pak Didi perbaikan. setuju nggak Sudah ujian banyak. nasional dihapuskan? Saya setuju dengan pendidikan yang modern ya, modern. Setuju Sekalipun nggak tidak ada dihapuskan, ujian Mas? nasional, ya. Ya, Kalau dijawab lebih lagi. baik dengan programnya Prabowo Sandi, saya setuju dihapuskan. Lalu kita mengarah pada program-program yang lebih mengarah pada pendidikan anak sesuai Baik, talenta, baik. sesuai bakatnya. Karena kita selama ini ujian nasional banyak merugikan anak-anak di daerah, banyak karena tidak Baik. standarisasi Mas yang Didi, sama. tolong tahan dulu. Hanya anak Jakarta, Bandung, Surabaya diuntungkan. Kecuali itu diperbaiki, ya kita lihat lagi lah.
atau dihapuskan Oke. saja sekalian ya. Ya. Baik, saya sekarang ke Mas Jayadi. Kalau Mas Jayadi melihat poin mana yang kedua ini saling mengalahkan? Pak Kiai mengalahkan Sandi, Mas Sandi mengalahkan Pak Kiai. Kalau ada? Yang saya kira poin cukup positif atau cukup tinggi dari Pak Kiai adalah ketika bicara soal sedekah putih itu. Dia menjelaskan dengan sangat jelas soal Stunting, dan kemudian sebagainya itu ya. Kemudian sedekah putih, ASI. poin yang cukup kuat dari Pak Sandi adalah ketika bicara soal bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk anak-anak muda. Ya, ada konsep yang dia sebut dengan rumah siap kerja ya. Meskipun tentu saja pertanyaan berikutnya adalah secara detail apa ya. Sebentar Mas, Iya. Saya akan membahas soal rumah sedekah sedekah putih kemudian rumah siap kerja itu. Kalau dari sedekah putih, apakah Anda cukup puas dengan jawaban Kiai Ma'ruf dan cukup jelas begitu dengan penjelasan dia? Saya orang awam kan soal itu. Saya misalnya kalau saya memposisikan diri sebagai penonton yang umum soal itu, kan kita bukan ahli soal kesehatan itu kan. Betul. Penjelasannya mudah dimengerti oleh orang awam dan tampak masuk akal sekali ya, dan terlihat beliau sepertinya menguasai begitu. Itu yang kesan yang mungkin ditangkap oleh publik yang menonton. Dan itu penting karena debat itu kan intinya berkomunikasi dengan para pemilih dari perspektif politik gitu kan, sambil menjelaskan apa yang mereka bahwa mereka memiliki penguasaan yang kuat terhadap masalah gitu. Nah, soal rumah siap kerja, Anda cukup paham dengan konsepnya, Mas? iya, bahwa ada semacam tempat di mana akan memberikan semacam apa istilahnya Pak Sandi, one stop service bagi berbagai anak muda yang atau orang-orang yang memerlukan lapangan pekerjaan lebih jauh. Nah, di situ akan dilayani sehingga mereka akan diarahkan baik melalui pelatihan, melalui training dan sebagainya. Mungkin itu yang dimaksud. Tapi sekali lagi ide itu menarik ya, menurut saya secara umum mungkin menarik. Tetapi memang pertanyaannya memang secara detail bagaimana itu hubungannya misalnya dengan pengurangan pengangguran dan sebagainya. Apakah ketika dia masuk ke dalam rumah siap kerja itu kemudian begitu keluar langsung dapat kerja dan sebagainya. Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi itu ide yang cukup menarik menurut saya. Baik, Mbak Mutia, menurut Anda poin mana yang Pak Kiai mampu mengekspresikan atau menyampaikan dengan jelas yang tidak bisa dijawab oleh Mas Sandi? Itu tadi yang tidak bisa Yang dijawab satu, itu. pendidikan. Salah satu lagi yang menurut saya di luar dugaan adalah ketika Pak Kiai bicara tentang dekakorn gitu ya. Jadi itu tidak hanya unicorn tapi lebih dari itu. Jadi infrastruktur langit. Kenapa? Infrastruktur Infrastruktur langit ya, Dan juga kaitannya dengan itu. Dan langit. kemudian banyak sekali respon di media sosial mengenai infrastruktur langit gitu. Jadi saya rasa itu salah satu poin yang menarik, beliau datang dengan satu konsep baru. Orang mungkin kaget mendengarnya karena bukan bahasa Apakah yang ini biasa. sengaja dipersiapkan untuk menggait milenial, Mbak? Memang itu kan salah satu, itu tadi saya bilang Pak Kiai menyatu dengan program yang dilakukan Pak Jokowi selama 4 tahun atau 5 tahun terakhir ini. Dan salah satunya memang adalah membangun palapa dari wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Dan beliau paham betul, Pak Kiai paham betul bahwa kita sudah di stage akhir. Saya kebetulan karena di Komisi 1 juga mengikuti bahwa kita tinggal satu palaparing yang belum selesai, yaitu di wilayah timur Indonesia. Itulah yang dimaksudkan dengan infrastruktur langit, bahwa tidak hanya kita membangun infrastruktur di darat, di laut, tapi juga di langit. Baik. Bang Didi, kalau menurut Bang Didi ada tidak pertanyaan dari Mas Sandi yang Pak Kiai tidak menjawab atau tidak mampu jawab? Jadi begini ya, kalau kita lihat, kalau program menyangkut tadi pendidikan itu bisa mengurangi pengangguran dan sebagainya, tentu apa yang menjadi janjinya Pak Jokowi selama 5 tahun mengurangi 10 juta lapangan, membangun 10 juta lapangan pekerjaan, menciptakan 10 juta mengurangi pengangguran sebanyak 10 juta itu berhasil. Nyatanya kan sampai hari ini kalau dikaitkan dengan janji Pak Jokowi menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan tidak tercapai. Jadi ide-ide yang disampaikan itu lebih banyak hanya sebatas ide-ide, dalam implementasinya ternyata masih sangat jauh ya. Sedangkan yang ditawarkan oleh Sandi sangat bagus ya bagi generasi ke depan, mengingat ke depan itu jangan lupa bonus demografi ini luar biasa ya. Penduduk yang akan produktif ke depan ini jumlahnya sangat besar. Kalau kita tidak siap sangat berbahaya sekali.
Apa jaminannya kalau Prabowo program Sandi yang ini kan, ditawarkan, Mas saya Didi, bicara dulu. juga akan sukses begitu dalam mengentaskan unemployment? Program pendidikan yang ditawarkan oleh Prabowo Sandi yang kemarin disampaikan oleh Mas Sandi Uno, ini jelas sekali kita menciptakan pelajar-pelajar yang siap ke depan ya, siap tidak hanya menimba ilmu di sekolah, tetapi siap bekerja, akan mengoptimalkan sekolah menengah kejuruan ya, SMK. Selama ini ternyata banyak lulusan SMK itu tidak jelas setelah lulus kemana, hanya sebagian saja yang bisa bekerja dengan baik. Ini ada sesuatu yang salah di dunia pendidikan saya kira ya. Sehingga apa yang menjadi janji kampanye masa lalu menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan itu masih sangat-sangat jauh sekali. Nah, program Baik. Sandi Uno ini memikirkan program menyangkut bonus demografi yang penduduk Indonesia akan generasi produktif akan sangat banyak. Kalau Kita akan ini lanjutkan. tidak bisa diatasi seperti sekarang oleh pemerintahan Jokowi dan Pak JK, ini akan berbahaya 10 tahun ke depan bagi bangsa Indonesia. Baik, Begitu kita akan akan jeda banyak terlebih dahulu, pengangguran dan Mas Didi. sebagainya. Kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya sekarang akan ke Mbak Mutia. Mbak Mutia, kemarin pada waktu menanyakan soal, saya ingin kembali soal sedekah sedekah putih yang kaitannya dengan stunting dan juga pemberian ASI begitu. Menurut Anda Pak Sandi bisa jawab tidak pertanyaan itu? Jawab, tapi tidak tepat sasaran menurut saya jawabannya. Karena konsepnya adalah memberikan bantuan gizi kepada balita setelah masa usia ASI, sementara Pak Kiai pengennya adalah 1000 hari pertama dikarenakan. Bukan Pak Kiai inginnya, stunting itu memang 1000 hari pertama. Jadi itu sebetulnya masa di mana kita mengharuskan, bukan kita ya, keinginan kita adalah ibu-ibu untuk memberikan ASI di situ. Kalau ada sedekah putih dikhawatirkan justru ibu-ibu tidak melakukan kewajibannya untuk dalam 1000 hari pertama memberikan ASI-nya. Pak Sandi kan kemudian menjawab bahwa tidak semua perempuan bisa air susunya bisa bertahan sampai 1000 hari pertama. Iya betul, tapi tidak karena segelintir permasalahan itu kemudian ada program nasional bernama. Menurut saya itu nanti ada treatment sendiri kepada para perempuan yang memang bermasalah ASI-nya di 1000 hari pertama. Jangan itu kemudian dijadikan seolah masalah nasional, padahal justru kita ingin mendorong lebih banyak ibu-ibu untuk 1000 hari pertama memberikan air susunya. Jadi tidak menerima sedekah susu dari luar gitu. Ini artinya bantuan kepada ibu-ibu yang hamil itu diberikan ketika mereka sedang hamil untuk memastikan mereka bisa terpenuhi kebutuhan gizinya, termasuk sanitasi dan juga kesehatannya begitu. Itu yang bukan setelah mereka justru memberikan waktu ASI kepada bayinya. Betul. Kan maksudnya itu tidak bisa menjawab masalah stunting karena masalah stunting justru ada di 1000 hari pertama. Dan susu dari luar tidak akan membantu. Kita justru ingin agar ibu-ibu 1000 hari pertama itu memberikan ASI-nya kepada anak-anak. Mas Didi kalau saya menangkapnya begini. Silakan Mas. Soal itu ya. Lagi-lagi kita bukan ahli soal kesehatan ini, tapi saya menangkapnya begini, yang dibicarakan itu adalah bahwa perbedaan konsepnya adalah sedekah putih memberikan bantuan misalnya susu kepada ibu-ibu yang menyusui, katakanlah begitu. Tetapi menurut Kiai Ma'ruf Amin itu tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Yang perlu itu adalah mempersiapkan ibu-ibu untuk mampu memberikan ASI ketika dia melahirkan dan sebagainya. Kan Pak Kiai juga menyentuh soal sanitasi misalnya ya, yang artinya mempersiapkan ibu-ibu itu supaya dia tidak mengalami masalah seperti yang seharusnya dia tidak alami, seperti misalnya perempuan harusnya dia bisa menyusui untuk 1000 hari pertama, tapi kemudian karena persoalan sanitasi atau persoalan kekurangan misalnya kekurangan asupan bagi ibunya, kemudian itu tidak mampu dia memberikan ASI. Itu yang saya tangkap dari sisi itu. Jadi ini ada perbedaan konsep soal bagaimana mengatasi stunting itu. Kalau dari Pak Kiai Ma'ruf, konsepnya harus dimulai dia mempersiapkan ibunya secara komprehensif. Kalau Pak Sandi itu adalah dengan semacam memberikan bantuan di ujung. Itu kesannya kan gitu. Itulah yang saya tangkap kenapa Kiai Ma'ruf kemarin mengatakan
sedekah putih itu mengacaukan pemahaman masyarakat. Kan itu yang dia sampaikan. Ya. Saya menangkapnya seperti itu dan menurut saya itu poin yang cukup valid untuk dibicarakan. Terlepas apakah itu betul atau tidak kan harus kita bicarakan lebih jauh dan para ahli bisa bicara soal itu. Mengacaukan pemahaman masyarakat. Apakah Mas Didi sedekah putih yang diusulkan mengacaukan pemahaman masyarakat, Mas? Dikarenakan ada perbedaan konsep nih untuk mengatasi stunting, memberikan bantuan setelah bayi itu menerima susu ASI dan juga memberikan bantuan ketika ibu justru malah belum melahirkan bayinya, artinya dari awal kehamilan. Saya kira menangkap apa yang jadi ide kemarin harus dengan wisdom ya. Di sini kelihatannya agak dipelintir-pelintir ini. Tidak demikian. Coba kita tanya, apakah benar rata-rata wanita Indonesia itu bisa 1000 hari menyusui anaknya? Bahkan istri saya sendiri pun tidak sampai sedemikian. Semua berharap bisa 1000 hari ya. Apa yang menjadi ide Pak Maruf Amin itu bagus. Ide kita semua bisa 1000 hari. Tetapi kenyataannya apakah bisa 1000 hari? Apalagi makin berumur segala dan sebagainya ya. Makin wanita itu makin berumur ya. Itu ide dari Sandi Uno tentu bagus untuk sebagai proteksi ya. Ibu-ibu hamil itu kan ya perlu bayinya juga mendapatkan asupan gizi yang bagus ya, melalui susu itu juga antara lain, bagi anaknya juga ya. Kalau tidak dipersiapkan ini, ada asupan gizi dan susu yang baik, sementara saya mendengar, saya bukan ahlinya juga di bidang ini ya, tetapi ini sudah menjadi rahasia umum, agak sulit mencari tidak semua wanita bisa 1000 hari untuk memberikan menyusui, saya kira ya. Oleh karenanya dengan ada proteksi, dengan adanya dukungan program sedekah putih tadi menyediakan susu dan gizi yang memadai, saya pikir ini salah satu solusi yang baik saya kira ya. Itu ya harus ditangkapnya demikian. Jangan dipisah-pisahkan bahwa ada seolah-olah di satu sisi menyusui 1000 hari, ada lalu di luar itu masalah sedekah putih. Saya rasa nggak tepat. Ini semuanya saling berkaitan saya kira ya. Saya yakin, coba ditanyakan, nggak mungkin wanita di masa sekarang ini apalagi sibuk pekerjaan dan sebagainya bisa 1000 hari menyusui. Saya pengalaman juga istri saya. Jadi jangan menangkapnya dengan wisdom gitu ya. Jangan melihat. Di segmen ini kami akan menyapa ada netizen yang bernama Andriko Otang. Andriko, selamat malam. Halo, selamat malam, Mas. Andriko, sebagai netizen yang tadi malam juga menyimak debat cawapres antara Kiai Haji Maruf Amin dengan Mas Sandi begitu, apa pendapat kamu terkait dengan debat tadi malam? Ya, semalam menurut saya debatnya cukup menarik ya. Dibandingkan dengan debat-debat sebelumnya, saya merasa bahwa debat kali ini cukup substantif. Banyak data yang disampaikan oleh kedua paslon dan saya rasa datanya cukup mendekati tepat dengan data yang disajikan oleh berbagai survei, khususnya survei-survei fakta data gitu ya kan, cek data. Saya ngelihat beberapa statement data yang disampaikan oleh kedua paslon mendekati sama dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Saya ini hal yang cukup positif buat masyarakat secara umum. Hanya saja saya merasa bahwa dari data-data tersebut masih banyak hal-hal yang kiranya bisa diberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik gitu ya. Khususnya apa yang kurang dielaborasi menurut kamu? Saya kira contoh misalnya Pak Kiai Haji Maruf Amin menyebutkan bahwa tingkat pengangguran saat ini rendah sebagai bukti capaian dari pemerintah. Sedangkan Mas Sandi menyampaikan bahwa meskipun saat ini jumlah pengangguran rendah, tapi setidaknya saat ini dari total jumlah pengangguran di Indonesia itu didominasi oleh siswa-siswa SMK. Jumlahnya mencapai 11,24%. Lalu solusinya seperti apa? Nah, solusi seperti ini, solusi yang kita harapkan adalah penjelasan lebih lanjut daripada kedua paslon bagaimana mengatasi persoalan ini. Ini artinya kamu belum mendapatkan kejelasan dari kedua calon wakil presiden ini terkait dengan masalah-masalah yang kamu sangat concern begitu, utamanya tenaga kerja. Iya, saya katakan belum mendapatkan penjelasan yang sangat detail. Meskipun kedua paslon saya menganggap bahwa keduanya sudah berupaya untuk memberikan penjelasan.
Contoh Pak Oke. Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa salah satu strateginya pemerintah adalah menyediakan atau memperkuat balai latihan kerja. Kemudian balai latihan kerja ini diupayakan untuk bisa diintegrasikan dengan sektor swasta atau melibatkan sektor swasta supaya bisa mengatasi persoalan link and match yang saat ini tidak terjadi. Kemudian pertanyaan saya lebih lanjut, bagaimana prosesnya? Karena selama ini itu kayaknya sudah dilakukan pemerintah. Ya. Bagaimana supaya ini bisa jadi lebih efektif lagi? Bagaimana ini supaya lebih kuat Oke. lagi? Strateginya apa? Itu belum terjelaskan secara detail. Nah, kemudian Baik. kalau Pak Sandi menyebutkan bahwa salah satu strateginya gagasan paslon nomor 2 adalah menyiapkan rumah siap kerja. Oke, lalu pertanyaan saya lebih detail, apa bedanya rumah siap kerja dengan yang sebelumnya? Bagaimana mengintegrasikannya dengan apa yang sudah dibangun saat ini, seperti balai latihan Baik. kerja? Pak Sandi sempat nyinggung, apabila ada siswa-siswa yang berminat kemudian ke sektor swasta gitu ya, itu akan diintegrasikan ke program OKOC. Pertanyaan saya lebih detail lagi, oke, kalau seperti itu konteksnya siswa-siswa SMK setelah lulus, mereka mesti kemana untuk bisa mengakses program rumah siap kerja ini? Oke. Kemudian apa yang disediakan? Andriko. Administrasinya gimana? Iya. Ini kalau misalnya kita ngobrol panjang, tapi terima kasih banget. Kita bisa sampai nanti jam 10 malam. Tapi thank you banget. Terima kasih Iya. sekali atas pendapat kamu dan juga analisa kamu atas 2 penampilan dari calon wakil presiden. Tapi sudah menentukan pilihan belum? Belum sampai 100%. Belum sampai 100%. Artinya kamu adalah swing voters, millennials yang saat ini masih diperebutkan oleh kedua pasangan calon. Andriko Ya, Otang, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Ini adalah suara yang saat ini diperebutkan oleh kedua pasangan calon. Mereka belum bulat menemukan dan mereka sangat kritis melihat jawaban dari pasangan-pasangan dari pasangan calon masing-masing begitu. Kalau dari Mas Didi boleh dong dibagi kalau tadi Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakan untuk menggait milenial menggunakan istilah-istilah yang kekinian banget dan tahu apa yang milenial mau dan butuhkan. Kalau dari Mas Sandi, apa yang menurut Anda digunakan untuk menggait kaum milenial, Mas Didi? Kaum milenial kita ini sekarang adalah kaum milenial yang menghadapi tantangan ke depan yang tidak mudah. Menurut saya, kita tidak main gimmick, tidak main istilah-istilah, tapi bagaimana program yang bisa menjangkau dan bisa mengcover nasib mereka ke depan. Oleh karenanya, program yang Sandi tawarkan dengan adanya program pelatihan. Mas Didi, mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda. Boleh agak keras, Mas, berbicaranya. Halo? Halo? Ya, Halo? Kedengeran sekarang. silakan Mas, Kedengeran, kan? lanjutkan. Ya, jadi bagi Pak Sandi Uno tidak ingin retorika saja ke depan. Yang paling utama adalah bagaimana program-program ke depan bagi kaum milenial itu jelas ya. Apalagi ini kaum milenial ini bagian dari bonus demografi bangsa ini ke depan. Kalau nggak bisa ditangani kasihan. Jangan sampai terulang terlalu banyak janji seperti saat ini. Misalnya program dan janji yang bagus untuk 10 juta lapangan kerja ini kan harusnya untuk kaum milenial ya. Karena tidak tercapai di era Pak Jokowi sekarang, nah Pak Prabowo dan Sandi menawarkan program yang lebih konkret tanpa janji-janji surga yang berlebihan. Oleh karenanya pelatihan-pelatihan kerja bagi kaum milenial, lalu sekolah-sekolah yang match dengan sekolah itu harus match dengan pekerjaannya ke depan. Yang seperti saya katakan di awal, bahwa sekolah itu tidak boleh terlalu luas, ilmu yang dipelajari harus sudah terarah, sudah terlihat dari SMP, dari SMA itu sudah terlihat, apalagi setelah kuliah ya, dari SMP, SMA sudah terlihat arahnya kemana, sesuai bakat, sesuai kemampuannya, lalu balai-balai latihan kerja apa yang diperlukan yang terarah, supaya benar-benar lahir generasi muda yang siap untuk kerja, siap untuk menyongsong Mas Indonesia Didi? ke depan yang penuh tantangan. Siap, terima kasih Mas. Kami sudah tangkap poin Anda. Mas Didi Irawadi, juru bicara dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami masih ada satu segmen pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Ini adalah segmen terakhir, mungkin saya minta penegasan kepada Mbak Mutia. Apa yang kemudian akan ditawarkan sekali lagi oleh Pak Ma'ruf, oleh Pak Jokowi untuk milenial seperti Andriko yang belum menentukan pilihan ini, Mbak? Terus waktunya tinggal sedikit ya. Tapi saya rasa tadi, saya komentari dulu kalau Pak Didi. Saya rasa pemirsa harus membedakan antara program dan cita-cita.
semua punya cita-cita nanti tenaga kerja akan menurun, anak muda akan mudah mencari kerja gitu. Tapi programnya seperti apa sih? Ini yang ketika Pak Kiai bicara, beliau menyampaikan tentang kartu prakerja, dan kartu prakerja sudah jelas dan sudah disampaikan bahwa meliputi pelatihan-pelatihan bagi mereka yang sudah lulus untuk kemudian diberi pelatihan dan diberi insentif selama 6 bulan atau 1 tahun tergantung kekuatan APBN kita nanti. Artinya itu yang rumah kemudian prakerjanya Mas Sandi itu sebenarnya sudah ada di situ. Bahkan dengan insentif karena kan mereka harus dibantu dalam 6 bulan pertama atau 1 tahun itu sesuai APBN. Ini yang kemudian dipelintir oleh kubu sebelah bahwa menggaji penganggur. Tidak seperti itu sebetulnya. Jadi itu insentif yang diberikan dan ada batas waktunya. Musim saling belintir memang, Mbak. Yang terakhir mungkin dari saya adalah kami cukup senang karena kemudian di akhir banyak justru program-program Pak Jokowi yang disebutkan oleh Pak Sandi dalam closingnya, diantaranya PKH, tapi kemudian dia nambahkan plus, terus kemudian BPJS plus. Itu jadi sebetulnya menggunakan konsep-konsep yang sudah dijalankan Pak Jokowi. Meniru atau enggak menurut Anda? Ya kalau namanya PKH plus dan BPJS plus saya rasa meniru. Toh tanpa kita katakan ada PKH plus, kita sudah akan memperbaiki program keluarga harapan. Di antaranya Kartu Indonesia Pintar yang tadinya dari SD sampai SMA kita naikkan sampai kuliah. Kemudian BPJS juga tentu akan diperbaiki. Oke. Mas Jayadi, dengan penampilan Pak Ma'ruf seperti tadi, apakah akan menambah elektabilitas Jokowi Ma'ruf? Dugaan saya karena dia dianggap tampil bisa mengimbangi minimal ya Pak Sandi, maka minimal itu tidak akan menurunkan elektabilitas ke depan. Sementara Pak Sandi memang tadi malam itu dia tampil bagus, tapi tidak cukup, tidak sampai memperoleh knockout. Dia tidak menjadi clear winner kemungkinan ya. Karena itu upaya dia melalui debat untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo Sandi itu menjadi tidak begitu mudah nanti. Tidak begitu mudah. Karena tapi biasanya dengan debat jarak 25% nih dan waktu kurang dari 1 bulan lah bisa dikatakan. Penampilan dari debat kemarin yang ketiga itu seberapa signifikan akan mengerek keduanya? Debat itu biasanya, apalagi kalau debat cawapres ya, itu biasanya tidak terlalu berpengaruh. Tetapi debat itu kalau ada clear winnernya, dia akan mempengaruhi sekitar 1-3% dari elektabilitas dari calon. Jadi kalau katakanlah misalnya nanti Prabowo Sandi naik 3%, Jokowi Ma'ruf turun 3%, itu kan 6. Selisihnya. Baik. Dibandingkan dengan jarak yang sekarang, kalau menurut survei SMRC ada di kisaran 25, itu kan 25 kurang 6 masih 19. Baik. Perlu waktu lebih panjang untuk mengejarnya. Teman-teman, terima kasih atas waktunya di Pram Talk. Demikianlah perbincangan kami di Pram Talk. Pemirsa, saya Rode Asyari undur diri. Sampai jumpa.